Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga yaitu hilangnya rasa percaya. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Zaki Mirza dan Ustaz Abdurrahman Jailani. Baik guru, di sini agak luas nih tema kita ya, hilangnya rasa percaya. Mungkin orang percaya sama kita akhirnya jadi nggak percaya, atau mungkin kita hilangnya percaya diri gitu kan ya. Nah mungkin apa sih penyebabnya hal ini? Sehingga akhirnya hilangnya rasa percaya ini. Siapa dulu nih guru kita? Yang pakai gamis duluan. Yang pakai gamis duluan, guruku Ustadz Ujai silahkan. Emang begitu, murid mesti tahu diri sama guru. Oh, Masya Allah. Ya Allah, guru pakai sendal. Iya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah yang ada di studio, kalau berbicara tentang tema seperti itu, mungkin kali ya, pertama kepada ketidakpercayaan kepada diri sendiri. Ya. Itu kurangnya seseorang memahami potensi diri sendiri. Bener banget tuh guru. Gitu kan. Jadi dia tuh merasa minder, sehingga tidak ada kepercayaan diri padanya. Seharusnya jadi manusia nggak seperti itu juga, karena setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Bener banget. Makanya ada kalimat di dalam kalimat bahasa Arab yang populer itu ya kan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Dan janganlah kalian itu menyepelekan daripada manusia gitu kan. Karena setiap daripada manusia itu mempunyai kelebihan. Itu yang paling utama menurut aneh. Sehingga kalau seandainya memang dia betul-betul memahami potensi apa yang terdapat di dalam dirinya, dia tidak akan pernah minder atau tidak percaya diri. Nggak pede. Nah kemudian juga ketika dia sudah menemukan potensi diri, jangan merasa malu dengan potensi diri yang ada. Karena setiap orang kan beda-beda. Gitu. Sebab kalau misalkan dia memaksakan apa yang dibisa oleh orang lain untuk kemudian ada pada dirinya, ntar akhirnya jadi bahaya tuh. Apa bahayanya? Timbulnya hasut. Dia nggak berhasil mempunyai kelebihan seperti orang tersebut, gitu kan? Sehingga pada akhirnya dia iri terhadap orang tadi. Maka terima saja kelebihan yang ada, gitu kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari kelebihan masing-masing kita. Itu menurut aneh, gitu. Kalau aneh nih percaya diri, lagi sendiri percaya diri banget, alhamdulillah. Oh Masya Allah. Kalau lagi berdua aneh malah minder. Iya ya. Maksudnya punya teman begini kita jadi minder gitu. Masya Allah. Emang yang tadi beliau bahas kan dari sisi apa self confident ya. Ente ngerti nggak tuh kira-kira? Itu dia, gue mau tanya bahasa condet. Krisis percaya diri ya. Jadi percaya diri itu memang kan mesti dibangun ya. Maintain ya. Betul, dan percaya diri itu kita bangun dalam rangka supaya orang juga percaya sama kita. Iya. Karena kita itu bisa yakin dengan seseorang di saat orang itu membangun kepercayaan. Ada orang nggak kenal nih, kita naik pesawat, kan kita nggak tahu pilotnya siapa. Bener. Betul nggak? Bener. Pendidikannya di mana kita nggak tahu. Betul. Tapi kita percaya ini pilot bukan magang, ya nggak, memang profesional. Betul. Jadi kita naiknya pun aman. Asasnya itu kepercayaan, Keyakinan. keyakinan. Contoh seorang bapak nimang-nimang anaknya digendong-gendong, dilempar, Iya. tangkap lagi, dilempar, tangkap lagi. Walaupun kalau dia gendong anak lempar nggak diambil lagi. Ya Allah. Kan bapak begitu dilempar gitu ya, diambil lagi. Itu kan asas kepercayaan seorang anak sama bapaknya. Kalau nggak ada kepercayaan itu yang mahal. Makanya dalam bergaul ini ada tahu, ada kenal, ada akrab kan begitu ya. Orang tahu belum tentu kenal, orang kenal belum tentu akrab. Kalau kayak kita kan nih sebenarnya akrab tapi aneh nggak mau kenal gitu. Masya Allah. Beda. Cukup tahu aja. Cukup gitu. tahu aja. Iya, iya. Jadi emang ada istilah, ini tergantung level kepercayaannya sedalam apa nih. Masalah tahu, kenal, akrab gitu kan. Karena memang ada satu pepatah Arab yang mengatakan begini. Aduun akilun khairun min sodiqin jahilin. Masya Allah. Terjemahin. Kita punya temen cerdas, pinter. Naam. Itu lebih baik daripada kita punya teman deket tapi lemot tulalit. Nih mohon maaf nih ya.
Bukan apa-apa, aneh sih apa adanya aja. Emang temenan Bang? Enggak, gue kalau lagi begini tinggal jawab aja, ana imun. Kan udah lagi puasa sunnah dia. Lagi puasa sunnah. Masya Allah. Gitu. Jaga kesabaran. Masya Allah. Dubulin di hari yang bebas. Jadi emang tahapannya begitu. Ada tahu, ada kenal, ada akrab. Contoh misalnya ya, kita sama Bapak Menteri lah siapapun. Kita kenal, kita tahu. Tapi kan belum tentu juga dia kenal sama kita. Iya benar. Gitu. Benar. Kayak orang-orang nih ya, kita lagi jalan berdua misalnya kan. Bisa jadi orang, wah Ujai kenal sama Ustadz Jaki. Tapi kan orang nggak tahu kalau aneh nggak kenal sama dia gitu. Oh, Itu contoh gitu Bang Ali. Contoh ya. Pandra sombong amat. Iya. Nah biasanya kalau orang udah kepercayaannya hilang, boro-boro mau akrab dah gua. Bener. Cukup tahu aja. Iya dah. Dia mah orangnya begitu dah, cukup tahu aja dah. Udah sama dia mah jangan urusan duit dah. Iya bener. Gitu kan. Gila lempengan duitnya ngapa ke muka gua? Ya kagak. Gue sih emang ngepas aja begitu. Aduh. Iya. Karena gini kalau kita urusan kepercayaan berteman itu dalam dua hal yang kita lihat. Satu urusan waktu, dua yang paling penting tuh urusan duit. Itu parameter. Bener. Ini dua-duanya emang aneh nyindir juga sih. Masalah waktu ame urusan duit. Duit iya. Itu integritas seorang sahabat kan bisa diukur dari situ. Barometernya ya. Kita jangan ngomong yang berat-berat deh, integritas dia nggak paham sih. Iya. Patokan. Iya, patokan. Iya patokannya. Jadi patokan, standar paham. Pakai diterjemahin juga. Kayak bener-bener gua kagak ngerti. Buat nama gue buat Kayak nama. kurang adab ya. Dia nih sama emak-emak di Buat sini ibu-ibu. masih mendingan ono loh. Masa sih? Masih paham. Masya Allah. Lanjut. Jadi memang integritas seorang sahabat, ukuran atau standarisasi seorang teman itu kan dilihat dari kepercayaan ya. Kita kalau bukan kepercayaan, apalagi coba. Itulah kenapa agama juga disebut dengan sebuah keyakinan, kepercayaan. Masa iya sih Allah tuh nggak ngurus kita? Kan begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ternyata Allah itu qul a'udzu birabbin nas. Allah itu yang mengurus manusia. Tapi ingat yang namanya ngurus belum tentu memiliki. Contoh misalnya ya, ada pembantu. Salah kemari lagi. Belum aja ntar maghrib lo kena. Ada pembantu. Emang pas kemari tangan ya. Iya Emang contoh. ya tangannya ya. Pembantu ngurusin rumah. Iya. Kan ngurusin, Iya. ngebenahin, ngebersihin. Tapi belum tentu dia miliki. Bener. Sama juga ada tukang parkir. Iya. Iya. Ngurusin mobil ya. Ngurusin mobil. Tapi Tapi belum- bukan dia yang punya. Iya Ada bener-bener. juga tukang parkir badalin dia. Masya Allah. Gitu. Tapi kalau orang udah memiliki tapi insya Allah ngurus. Allah itu birobin nas, malikin nas, ilahin nas. Udah ngurusin manusia, memiliki manusia, udah Tuhannya manusia. Jadi kita kan kepercayaan sama Allah tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Nah maka yang namanya keyakinan, kepercayaan itu beda dengan cinta bos. Wah ini. Tinggi bahasa lo nih. Ya, kalau cinta itu mengalir. Bener-bener. Dia akan terbangun dengan rasa kepercayaan. Kepercayaan itu harus dibina. Ini gue nasihatin lo biar bener. Terserah lu nih hari dah gue dengerin. Kan lu lagi bener nih, lagi lempeng. Jadi gitu. Ada orang yang cintanya benar-benar menggebu-gebu. Iya. Ngegas terus, ngejos. Tapi ketika kepercayaan hilang, Hilang, bubar. lepas. Iya bener. Tapi ada orang yang awalnya nggak cinta. Hmm. Tapi karena sama-sama percaya, Iya, cinta itu akan ketemu. timbul sendiri. Chemistry-nya. Terbangun. Muncul. Chemistry. Ngerti gue chemistry apa? Chemistry. Chemistry ya. Berarti udah Ya, ngerti. begitulah orang buka aib sendiri ya. Ya udah biar beliau tambahan lagi ya. Udah lu lanjut terus gue mah. Lu kan Berarti- murid gua. Gimana sih? Iya, paling bahaya itu artinya pada saat kita kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu peak paling tinggi kan. Nah itu.
Iya. Itu apa ya, level kepercayaan yang final. Nauzubillah Aduh, min nggak dzalik paham ya. lagi dia. Yang paling ujung. Iya. Fundamental. Iya. Fundamental, perasaan beda. Mendasar, paling mendasar. Ini final, ini fundamental. Gue gak mau tahu dah. Yang penting bahasa gue keren deh. Orang ngomong fundamental. Aduh. Kan keyakinan kepada Allah juga merupakan sesuatu Bener, yang dasar fundamental. syariat. Iya. Nggak Syariat. salah. Nggak salah. Syariat dasar. Nggak salah, cuman penempatannya nggak pas. Yang penting keren. Aduh, ya Allah. Lanjut lagi. Iya. Jadi sampai mana nih, lupa deh tuh ya. Nauzubillah min dzalik, kalau misalnya kita akhirnya sampai hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu kan. Misalnya begini, beliau pahamlah sejarahnya waktu baginda Rasulullah SAW. Pemuka kaum kafir Quraisy kan berselisih tuh waktu mau naruh Hajar Aswad. Hajar Aswad. Iya. Nyari orang siapa yang paling kita percaya. Udah nggak ada yang paling pantas saat itu kecuali seseorang yang diberi gelar Al-Amin. Al-Amin. Yang dipercaya. Dapat dipercaya. Baginda Rasulullah SAW. Wasallam. Kan nggak semua orang berilmu dia cerdas. Tapi orang cerdas itu insya Allah berilmu. Orang berilmu belum tentu cerdas. Tapi orang cerdas insya Allah berilmu. Tangannya kemarin lagi begini. Gue diemin. Masih ngalah gue. Nah, Rasulullah ketika diberi kepercayaan cerdas Rasulullah. Udah, ini sorban kayak beliau nih. Kalau Rasulullah bawa sorban kan buat nengahin masalah. Iya. Kalau dia kan buat nyari nanggok. Beda. Kata Rasulullah, udah Hajar Aswad taruh di tengah, ini sorban saya, ujungnya masing-masing pemuka agama di sini pegang. Pegang. Ditempatkanlah oleh baginda Rasulullah SAW di tempat yang semestinya. Itulah nilai kepercayaan. Masya Allah. Iya. Nah, kepercayaan itu bisa hilang. Kalau misalnya menurut guru, misalnya nih di antara teman itu kenapa tuh guru? Nah ini yang paling pengalaman, banyak kehilangan kepercayaan dari teman. Iya. Itu kan kadang-kadang Aduh, penting jangan sama banget. dia lagi deh ya. Penting banget nih masalah kepercayaan kan tadi kan. Ya artinya tadi sikap amanah. Ah. Jadi sikap amanah gitu. Kalau gue lagi serius nih. Iya, siap. Jadi sikap amanah yang memang hilang dari teman yang kita percaya terus. Iya. Maka amanah itu merupakan sesuatu yang harus betul-betul dijaga oleh siapapun dan pada posisi apapun. Apakah dia pada posisi sebagai seorang teman, posisi sebagai seorang pemimpin, posisi seseorang yang artinya diamanahkan dan lain sebagainya. Amanah merupakan satu hal yang amat sangat utama untuk menjadikan seseorang itu terus dapat dipercaya oleh orang yang lain. Masya Allah ya. Mudah-mudahan istilahnya sesama teman saling percaya, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya juga kadang-kadang suka hilang percaya juga sama dia. Oh, pas kapan tuh, Bang? Dia jarang hilangnya. Dia Bang Ali, Iya, baik. dia jarang hilangnya kan. Maksudnya kepercayaannya sering hilang, jarang. Kalau aneh sering banget. Ya baik, Masya Allah ya. Kita sudah bahas tentang hilangnya kepercayaan ini. Insya Allah Bapak pemirsa di rumah paham ya. Dan sesaat lagi kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.